Warta Lisan 20 Desember 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbakti dalam ibadah online. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent keempat dan kebaktian pada hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Dede Surya Mulyana. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Seluruh ibadah pada masa raya Natal 2020 akan diadakan secara online dan semua informasi mengenai penyelenggaraan ibadah-ibadah Natal akan disampaikan melalui Warta Jemaat dan WA Grup Wilayah. Mohon jemaat maklum. Mari kita terus berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Kebaktian malam Natal 24 Desember 2020 pukul 20 WIB diadakan secara online. Kebaktian Natal Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 diadakan juga secara online. Kebaktian tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 pukul 20 WIB diadakan secara online. Kebaktian tahun baru Jumat 1 Januari 2021 pukul 8 diadakan juga secara online. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui koordinator wilayah masing-masing. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Ya Yesus, di Kau ku rindukan
singkirkan. Ya Yesus, mari masuklah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti seorang pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi atau budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang tuan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan. Sebab setiap orang mempunyai ide atau keinginan, kehendak atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita? Untuk kita junjung, kita ikuti dan laksanakan, mari kita merenungkannya di dalam doa, saudara. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami atau posisi kami atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup, dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami, untuk kami kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu, untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan sorgawi besar dan bakal. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, menapaki minggu Advent terakhir sebelum kami tiba pada Natal, hari ini kembali kami datang dalam persekutuan jemaat yang beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Terima kasih untuk majelis jemaat dan para pelayan dalam ibadah boleh sehati melayani Engkau. Kami memuji Tuhan, berdoa, tetapi juga siap mendengar firman Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk boleh memberitakan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Tolong segenap jemaat Tuhan untuk boleh menikmati firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga kami semua berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami yang hadir dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah minggu ini, Aku ini hamba Tuhan. Bacaan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar pembacaan Lukas 1 tentang berita malaikat kepada Maria, hal kehamilan Maria. Ketika itu Maria sebenarnya masih dalam masa pertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Masa itu pertunangan biasanya kira-kira berjalan selama 1 tahun. Baru kemudian pasangan yang bertunangan akan menjadi suami istri. Selama masa pertunangan berarti Maria belum menikah dengan Yusuf. Belum menjadi istri Yusuf. Baru tunangan Yusuf. Itulah sebabnya Lukas berkisah tentang sesuatu yang aneh, bahwa kala itu malaikat Gabriel menjumpai perawan Maria di Nazaret dengan sapaan yang membuat Maria bingung. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada hal yang kontradiktif. Konon salam itu menunjukkan karunia Tuhan. Tuhan menyertai. Tetapi selanjutnya berita malaikat itu membuat Maria gentar. Apakah arti engkau dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau? Malaikat itu melanjutkan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Berita itu jelas sekali, tetapi Maria sungguh tidak paham. Kasih karunia kok memberitakan kehamilan yang terjadi lebih awal. Sebelum Maria dan Yusuf menjadi suami istri. Apakah mungkin ini sebuah karunia? Setidaknya ada 2 kejanggalan yang membingungkan. Pertama, penjelasan malaikat Gabriel kepada Maria membuat Maria makin gelisah. Ia sungguh tidak mengerti bagaimana mungkin akan hamil. Bukankah ia masih perawan, belum menikah? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Berita ini sangat jelas, tetapi Maria sungguh tidak paham. Kasih karunia, kok berita kehamilan yang terjadi lebih awal? Apakah ini bukan bencana? Hal kedua, Maria juga Yusuf tunangannya hanyalah dari kalangan masyarakat biasa. Benar bahwa Daud nenek moyangnya adalah seorang raja. Tapi itu kan dulu sekali, sudah sangat lama. Apalagi Maria maupun Yusuf biasa-biasa saja. Tidak merasa punya kelebihan sesuatu apapun. Tidak pernah terpikir apalagi membayangkan akan mempunyai anak. Dan anak yang dikandungnya itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan ia akan menjadi seorang raja. Mungkinkah anak bayi yang lahir dari seorang perempuan sederhana seperti Maria menjadi begitu istimewa? Bukan hanya bagi keluarga, melainkan bagi masyarakat luas dan bagi dunia. Malaikat Gabriel menjelaskan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Keterangan lain yang ditambahkan malaikat adalah bahwa Elisabet yang masih ada ikatan keluarga dengan Maria, itu juga sedang hamil di masa tuanya. Dan ketika itu kandungannya sudah berusia 6 bulan. Mungkin saudara-saudara ingat bagaimana Imam Zakaria, suami Elisabet, salah seorang imam, juga bingung dan tidak percaya bahwa Elisabet istrinya itu hamil di masa tuanya, di mana orang-orang menyebutnya sebagai ibu yang mandul. Ya, bagi Allah, hal-hal yang janggal itu tidak ada yang mustahil. Apalagi yang akan didiskusikan atau dibantah Maria. Maria berpikir-pikir, tapi akhirnya dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak membantah. Maria sepertinya pasrah dan percaya saja, walau banyak hal yang tidak dimengertinya. Ya, akhirnya Maria menerima berita yang mengagetkan dan mencemaskan itu dengan pasrah. Ia menerima semua itu layaknya seorang hamba yang taat pada perintah tuannya, yaitu perintah Allah melalui malaikat Gabriel. Ia tidak dapat berpura-pura. Semua tidak bisa dianggap oke. Tapi sungguh dia kaget, cemas. Ya, bagaimana ia harus menghadapi semua itu? Kemudian malaikat itu meninggalkan Maria. Maria menerima berita malaikat itu dengan pasrah, walau batinnya sangat bergumul. Ia hanya seorang perempuan sederhana dari Nazaret di Galilea. Ia bertunangan dengan Yusuf dan tentu mereka berencana menikah dengan baik-baik, hidup santun dan bahagia. Tapi jika ia harus menerima kehamilan di luar nikah, bukankah itu berarti memboyong masalah ke dalam hidup rumah tangganya? Masalah seumur hidupnya. Karena ia hamil sebelum menikah.
Ada banyak masalah perlu sungguh-sungguh dipikirkan. Bahkan mungkin ia juga harus siap menghadapi cemoohan masyarakat. Bukan hanya menyangkut kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan bersama Yusuf, tunangannya, yang akan bertemu setiap hari di dalam berumah tangga. Bagaimana sikap Yusuf kelak dalam rumah tangganya? Apakah dia betul-betul dapat menerima kehamilan Maria? Soal iman percaya itu kan masing-masing. Betapapun Maria merasa bodoh dan tidak mengerti tentang berita malaikat itu, Maria siap menerima dan menjalani hidup yang penuh persoalan sebagai hamba Allah. Ya, meskipun ia tidak begitu paham bagaimana nantinya, karena itu ia sulit mengerti, tetapi ia tetap menerimanya. Bagaimana Yusuf tunangannya yang akan menjadi pasangan hidupnya? Itu juga masalah. Berita itu membawa konsekuensi hidup selanjutnya. Konsekuensi buat Maria sekalipun dikatakan oleh Gabriel sebagai anugerah di hadapan Allah. Sekali lagi buat Maria membingungkan. Makin dipikir, makin tidak mengerti. Masyarakat Yahudi memandang keperawanan sebagai tanda kesetiaan manusia terhadap Allah, serta sebagai bukti kesiapsiagaannya untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh sebagai wujud iman. Mungkinkah kehamilan itu harus diterimanya? Maria tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan kenyamanannya. Ia juga memikirkan kepentingan dan kenyamanan Yusuf, tunangannya, keluarga besarnya, dan masyarakat yang luas. Namun malaikat Gabriel berkata, anak yang akan dikandung akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi dengan kata lain bukan soal dirinya saja, melainkan menjadi kepentingan atas kaum keturunan Yakub. Ya benar, berita malaikat itu kabar baik sekaligus kabar buruk menurut pikiran manusia pada umumnya. Maria menganggap kabar itu membesarkan hati sekaligus kabar yang mencemaskan. Saudara-saudara, menyambut kabar baik itu sungguh menyenangkan. Tetapi jika di balik kabar baik itu ada pergumulan panjang dari hari ke hari ketika ia mulai hamil, setelah bayi itu lahir, dan bahkan sepanjang umur hidupnya dalam keluarganya yang dibina bersama Yusuf, bagaimana? Sanggupkah ia mengembannya? Jika Maria hanya memikirkan kata masyarakat pada waktu itu, kenyamanan diri Maria sendiri, apakah itu dapat disebut orang beriman? Maria tidak bisa masa bodoh. Ia harus segera mengambil keputusan. Hari itu juga Maria bertekad untuk menerima dan melaksanakan perintah Allah. Ia memutuskan untuk menerima tugas yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia harus memberikan dirinya, hidupnya yang berharga untuk masuk dalam rencana Allah. Firman Tuhan melalui Injil Lukas ini kira-kira 2000 tahun yang lalu. Sudah lebih mungkin.
Dan jika berita itu diulangi pada masa kini, ini juga menjadi tantangan buat kita menjalani hari-hari kita. Hingga kini ada orang-orang yang memang tidak beriman Kristiani mempertanyakan, apakah benar Yesus Tuhan yang dipercaya disembah umat Kristiani itu lahir dari seorang perawan? Siapa pula bidan yang menolong persalinannya? Mungkinkah ia adalah Allah yang dipercaya umat Kristiani? Saudara-saudara, semoga kita semua tidak menjadi goyah imannya. Semoga kita semua bisa menerima secara positif berita itu, sekalipun berita itu mengagetkan dan membingungkan. Dan sebenarnya mau mengatakan kelahiran Yesus adalah mujizat. Hidup Yesus dan karyanya adalah mujizat. Mujizat bahwa Allah telah datang kepada manusia dalam diri manusia. Ya, Yesus itu 100% Allah, sekaligus ia juga adalah manusia. Allah telah datang kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Semua itu sulit dijelaskan secara akal manusia. Dengan kata lain, mujizat itu di luar jangkauan akal manusia. Karena itu, berbahagialah orang yang percaya. Seorang hamba tidak berusaha membenarkan diri menurut akal pikirannya, tapi ia akan taat kepada tuannya. Dan Maria mengajar kita untuk taat dan menerima anugerah Allah. Perhatikanlah, karya Allah berlangsung dengan penuh rahasia, tanpa ribut-ribut. Kemahakuasaan Allah tidak menyatakan diri dalam mujizat-mujizat yang dikagumi karena hebatnya, melainkan dalam keheningan hati yang siap menyambut kasih karunia-Nya. Apakah cara Allah berkarya ini dapat membantu hidup kita sehari-hari dan menjadi ilham bagi karya kita sendiri? Apakah saudara-saudara punya impian, keinginan dan harapan di masa depan? Tentu rencana orang beriman sejak jauh-jauh hari sudah direncanakan dengan baik. Santun, berharap mulus, dan kalaupun harus dicapai dalam suatu perjuangan, mestinya benar dan dapat diterima masyarakat sekitar. Bagaimana jika rencana saudara untuk segera mewujudkan kerinduan saudara, tapi ternyata Allah punya rencana lain dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, yang tidak pernah terpikirkan? Bukankah itu dapat saja kemudian mengganggu konsentrasi kita? Apalagi jika itu menyangkut kehidupan bermasyarakat, berkaitan dengan masalah moral yang mungkin terus-menerus digunjingkan banyak orang. Tentu saja hidup keluarga kita yang berada di tengah masyarakat juga sedikit banyak akan terganggu. Memikirkan rencana Allah dan mewujudkannya dalam hidup memang tidak mudah. Namun apa keputusan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya berani menghamba seperti Maria? Melepaskan jalan yang sudah dipikirkan kemudian pasrah mengikuti jalan Tuhan yang tidak lazim. Mengutamakan jalan Tuhan, cara Tuhan, kehendak Tuhan lebih dari segala-galanya. Demikian berita Lukas hari ini. Siapkah kita taat pada Kristus melampaui segala hal?
adat istiadat dan kepentingan pribadi di tengah keluarga dan komunitas yang ada. Amin. Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang dalam kemuliaan. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam. Now, let's enter the class by following footsteps. It is our first class. You have to take note and stand on footsteps. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan setiap kami untuk kami sungguh-sungguh menghayati arti kata hamba Tuhan. Janganlah kiranya kami kehilangan identitas hamba Tuhan kami dengan menyombongkan, bahkan membanggakan diri dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami menghayati tugas hamba Tuhan yang harus kami bawa dalam kehidupan ini, dalam keseharian kami, setiap hari dan seterusnya. Pakailah kami ya Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada, supaya ketika kami diizinkan berjumpa dengan orang lain, mereka juga boleh melihat Tuhan, melihat kasih-Mu yang kami teruskan kepada mereka. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Buaran, dimanapun mereka berada saat ini.
ketika pada saat ini kami memasuki Advent yang keempat, ketika kami bersama-sama sebentar lagi, sedikit lagi, kami juga akan merayakan hari Natal, yang tentu Natal tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu. Biarlah itu tidak membatasi sukacita kami, biarlah itu juga tidak membatasi ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, cinta kasih-Mu akan tetap hadir di dalam kehidupan kami, pribadi dan juga keluarga kami masing-masing, serta gereja kami, bahkan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Kami juga tetap akan mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga tetap disertai dan ditolong oleh Tuhan untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, para pemimpin gereja Tuhan di seluruh dunia. Pakailah mereka agar mereka pun juga tetap menghadirkan hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga doakan untuk mereka yang sakit, kami doakan juga untuk mereka yang mengalami berbagai pergumulan. Tuhan yang kiranya juga tetap melawat mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan sertailah kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Doa ini kami naikkan hanya kepadamu ya Allah, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia, menggugah kita untuk memberikan hidup, hati, dan harta kita untuk Tuhan pakai, menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Di penghujung tahun ini, Tuhan sudah boleh menyertai kami di dalam tahun yang sebagian orang dan sebesar orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan, disinilah Tuhan
masih menyertai kami. Dan biarlah kami masih boleh mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan berikan buat kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, dan sebagai gereja di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ini, biarlah semuanya boleh Tuhan pakai dan Tuhan berkati untuk kami boleh tetap melayani, untuk kami boleh tetap mengasihi, dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, di mana saja Tuhan menempatkan hidup kami dan jemaat ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus yang mulia, yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Bayi kudus bersahaja di palungan lahirnya. Tak banyaklah yang mengira Dia Tuhan semesta. Para malak menyanyikan kabar baik dari sorga. Bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Gembala pun menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dalam wajah bayi Kristus genaplah janji kudus, dan mereka bergembira yang dinanti telah tiba. Bayi Kristus telah lahir, bagi kita Dia hadir. Dalam rupa sederhana kemuliaan-Nya nyata. Dalam hidup bersahaja kasih Allah menjelma. Berbahagia yang percaya, pasrah diri dalam iman. Bayi Kristus yang lahir, Tuhan atas semesta. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau menjadi hamba-Nya bagi pekerjaannya dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Maranatha, Maranatha, amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilahkan ambil saat teduh sejenak.
Tuhan memberkati kita semua.